Chapter 136. Perjuangan Jenderal Feng Long. Kerajaan angin diselimuti kegelapan malam tanpa mendapatkan sinar dari rembulan maupun sinar bintang-bintang di langit. Sejak awan hitam menyelimuti langit, tak ada satupun benda angkasa yang bisa dilihat dengan jelas. Taiwu membawa Jenderal Huang Cheng yang telah pingsan menuju ke kediaman Jenderal Feng Long dan berhenti melakukan pencarian karena keadaan yang tak mendukung. Sementara itu Jenderal Feng Long dan putrinya masih sibuk mencari keluarga kerajaan yang telah menghilang. "Ayah, bisakah kita berhenti? Sekarang sudah terlalu gelap. Bukankah sejak kemarin malam ayah belum tidur sama sekali?" "Aku saja sudah mulai mengantuk," tanya Feng Ling. "Ling Er, kalau kau lelah pulang saja. Ayah akan terus mencari Ratu Feng Ping dan Putri Feng Yin. Kegelapan malam ini tak akan bisa menghalangi ayah. Rasa kantuk dan lelah tak akan bisa mengurangi tekad ayah. Kalau kau mau istirahat, istirahat saja. Jangan pedulikan ayahmu ini," sambung Jenderal Feng Long. Wajahnya sudah terlihat begitu lelah. Dia berjalan terus sambil mengangkat reruntuhan bangunan satu persatu. Meski sudah berjalan sempoyongan dia masih terus mencari. Melihat ayahnya seperti itu Feng Ling tak sanggup lagi. Dia pergi ke tempat para prajurit beristirahat untuk meminta prajurit memaksa ayahnya berhenti mencari keluarga kerajaan. Sebelum mencapai tempat prajurit beristirahat, Feng Ling berpapasan dengan puluhan prajurit yang tertidur di balik reruntuhan bangunan tak jauh dari tempatnya. Setelah diperhatikan dengan baik, ternyata para prajurit yang tertidur di balik reruntuhan tersebut adalah prajurit yang telah ia perintahkan untuk beristirahat ke kediaman ayahnya. Ketika sedang memperhatikan wajah para prajurit, salah satu prajurit membuka matanya dan berkata, Nona Feng Ling, semuanya bangun," teriak prajurit itu dengan panik. Satu persatu prajurit yang tertidur membuka mata mereka karena suara teriakan dari salah satu prajurit. "Kenapa kau teriak kencang sekali? Sekarang kan giliranmu berjaga," ucap salah satu prajurit dalam keadaan setengah sadar. "Kenapa kalian masih ada di sini? Bukankah aku sudah bilang agar beristirahat di kediaman ayahku?" bentak Feng Ling. Setelah mereka menyadari Feng Ling telah berada di hadapan mereka, mereka semua langsung bersujud dan berkata, "Maafkan kami Nona. Kami tahu perintah Anda juga termasuk perintah jenderal. Tapi kami tak bisa mematuhi perintah Anda begitu saja. Kami tak bisa meninggalkan kalian sendirian di luar kediaman tanpa perlindungan sedikit pun. Bagaimanapun juga kalian adalah pejabat terakhir yang ada di Kerajaan Angin. Kami tak mungkin mengurangi pengawasan kami. Kami harus memastikan kalian aman. Demi melindungi nyawa kalian, kami akan melakukan apapun meski harus melanggar perintah kalian. Bahkan jika perlu kami akan mengorbankan nyawa kami untuk memastikan keselamatan kalian," jelas para prajurit sambil bersujud. Melihat hal itu Feng Ling meneteskan begitu banyak air mata hingga membasahi pipinya. Dia merasa begitu tersentuh dengan kesetiaan para prajurit ayahnya. "Jika kalian memang mengkhawatirkan ayahku, maka kabulkanlah permintaanku kali ini. Bisakah kalian menghajar ayahku sampai dia pingsan?" sambung Feng Ling. "Menghajar jenderal? Apa maksudmu Nona? Untuk apa kami menghajar jenderal?" tanya para prajurit. Feng Ling menjelaskan kepada para prajurit tentang alasannya memberi mereka perintah untuk membuat ayahnya pingsan. Dia berkata kalau ayahnya harus dibuat pingsan agar berhenti memaksakan dirinya. Dengan membuat ayahnya tak sadarkan diri Feng Ling pikir dia bisa membuat ayahnya beristirahat sementara waktu. Setelah mendengar alasan Feng Ling, para prajurit setuju.
Mereka pergi mendekati Jenderal Feng Long yang sedang berjalan sempoyongan sambil melempar reruntuhan ke sana kemari. Meski berjalan sempoyongan, Jenderal Feng Long tidak mudah dibuat pingsan. Semua prajurit yang mengepung dan mengeroyoknya malah dibuat babak belur dalam sekejap mata. Buk buk buk. Para prajurit yang mencoba menghajar Jenderal Feng Long dipukul hingga terpental begitu jauh. Apa yang kalian pikirkan, ha? Terlalu cepat 1000 tahun bagi kalian untuk melawan diriku. Bentak Jenderal Feng Long. Jangan berhenti. Bangunlah dan terus hajar ayahku. Teriak Feng Ling. Ling Er. Jadi ini semua perintahmu ya? Apa maksudmu melakukan ini? Apa kau mau berkhianat terhadap negara? Apa kau mau menghentikanku mencari keluarga kerajaan? Kerajaan ini tak akan bisa berdiri tanpa adanya seorang pemimpin. Tanpa seorang keluarga kerajaan, kerajaan angin tak bisa disebut sebagai sebuah kerajaan lagi. Bentak Jenderal Feng Long. Maafkan aku ayah. Menjagamu agar tetap sehat merupakan hal yang terpenting bagiku. Berhentilah melawan dan tidurlah dengan nyenyak. Bentak Feng Ling. Cih. Dasar keras kepala. Bentak Jenderal Feng Long. Aku hanya bertingkah sepertimu ayah. Sambung Feng Ling. Feng Ling berjalan mendekati salah satu prajurit yang telah pingsan karena dipukul ayahnya. Dia mengambil pedang prajurit tersebut dan menatap ke arah ayahnya. Apa yang ingin kau lakukan dengan pedang itu? Meski kau putriku, kau tak akan bisa menghentikan ayahmu ini. Pergilah dan bawa semua prajurit yang pingsan bersamamu. Bentak Jenderal Feng Long. Baiklah, jika itu yang ayah inginkan. Aku akan pergi dari sini dan aku jamin ayah tak akan bisa menemuiku lagi. Saut Feng Ling. Feng Ling menaruh pedangnya ke arah lehernya sendiri. Dia mengancam ayahnya agar menuruti kemauannya. Dengan wajah serius dia berkata, "Selamat tinggal ayah." Feng Ling, apa maksudmu? Singkirkan pedang itu dari lehermu. Jenderal Feng Long terlihat begitu panik karena melihat putrinya ingin menebas lehernya sendiri. Jika ayah ingin aku menyingkirkan pedang ini, berhentilah mencari keluarga kerajaan dan istirahatlah selagi matahari belum terbit. Jika tidak, aku jamin aku akan. Sebelum Feng Ling menyelesaikan ucapannya, Jenderal Feng Long berkata, "Baiklah, ayah akan istirahat. Tolong singkirkan pedang itu dari lehermu, Ling Er. Ayah mohon singkirkan pedang itu." Bujuk Jenderal Feng Long. Setelah berhasil membujuk ayahnya, Feng Ling membuang jauh-jauh pedang yang dia tempelkan ke lehernya. Setelah melihat itu, Jenderal Feng Long berjalan mendekati putrinya lalu memukul tengkuknya saat putrinya lengah. "Maafkan ayah, Ling Er. Ayah tak bisa menuruti keinginanmu kali ini," ucap Jenderal Feng Long. Setelah membuat putrinya tak sadarkan diri, Jenderal Feng Long menyuruh semua prajuritnya membawa Feng Ling dan para prajurit yang tak sadarkan diri kembali ke kediamannya. Setelah para prajurit pergi, Jenderal Feng Long melanjutkan kembali pencariannya. Dengan menahan kantuk yang luar biasa, dia masih bisa menggali reruntuhan bangunan. Jenderal Feng Long mencari ke semua reruntuhan tapi tak menemukan satupun petunjuk. Karena tak bisa menemukan tubuh Ratu Feng Ping dan Putri Feng Yin di dalam wilayah kerajaan, dia pun memutuskan untuk mencarinya keluar tembok kerajaan. Jenderal Feng Long mencari keluarga kerajaan hingga ke semua perbatasan wilayah kerajaan angin. Meski diselimuti kegelapan malam, tak ada satupun tempat yang terlewat dari pengawasannya. Jenderal Feng Long mencari keluarga kerajaan hingga memutari semua wilayah di luar tembok kerajaan angin. Ketika dia berada di luar tembok wilayah timur kerajaan angin, sebuah lubang besar muncul tepat di bawah kakinya. Lubang tersebut muncul secara tiba-tiba hingga membuatnya jatuh terperosok ke dalam tanah.
Bruak! Jenderal Feng Long jatuh ke dalam lubang yang begitu dalam. Lubang tersebut terhubung dengan gua rahasia yang dipakai khusus untuk menyembunyikan tubuh Ratu Feng Ping. Karena gelapnya malam dan tak ada sedikit pun pencahayaan di gua tersebut, Jenderal Feng Long tak bisa melihat apapun. Itu semua terjadi karena kegelapan di dalam gua jauh lebih gelap dibandingkan kegelapan di luar gua. Dalam kegelapan yang sejati, Jenderal Feng Long hanya bisa mengandalkan pendengarannya. Sayangnya gua itu benar-benar sunyi dan tak ada satupun suara yang bisa dia dengar. Karena hal itu dia tak berani melangkah lebih jauh dari tempatnya terjatuh. Satu-satunya yang ada di dalam pikirannya adalah mencari cara agar bisa keluar dari gua tersebut. Ketika sedang melihat ke langit-langit, sebuah pukulan menghantam tubuhnya hingga terpental begitu jauh ke dalam gua. Sialan! Siapa yang berani memukulku? Beraninya menyerang di dalam kegelapan. Tunjukkan wujudmu dan hadapi aku dengan jantan. Bentak Jenderal Feng Long. Buk buk buk. Pukulan demi pukulan terus mengenai Jenderal Feng Long yang tak bisa melihat apapun. Karena terus terkena serangan, akhirnya dia jatuh tak berdaya menghantam tanah. Sring! Sebuah suara pedang yang dikeluarkan dari sarungnya terdengar dengan begitu jelas. Jenderal Feng Long yang telah kehabisan banyak tenaga, tak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa memohon demi keberlangsungan hidupnya. Siapapun engkau, tolong jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun asal kau membiarkanku hidup. Aku adalah seorang jenderal dari Kerajaan Angin. Namaku Jenderal Feng Long. Tuan Pertapaku mohon ampuni nyawaku. Jenderal Feng Long memohon sambil bersujud di tempatnya terjatuh. Pertapa. Aku bukan seorang pertapa. Aku hanyalah seorang manusia biasa. Apa kau benar-benar seorang jenderal Kerajaan Angin? Tanya suara misterius. Tentu saja. Untuk apa aku berbohong? Jawab Jenderal Feng Long. Tep tep tep. Suara langkah kaki perlahan mendekat. Suaranya terdengar begitu jelas di telinga Jenderal Hemlong. Sambil menelan ludah dia hanya bisa pasrah dan berharap kalau nyawanya bisa selamat kali ini. Ketika suara langkah kaki itu terdengar semakin keras, jantungnya berdetak begitu kencang karena ketakutan. Setelah beberapa lama, suara langkah kaki pun berhenti terdengar. Pertanda kalau orang misterius yang menghajarnya berada tepat di hadapannya. Karena tak bisa melihat apapun dan tak bisa bergerak dari tempatnya, Jenderal Feng Long terus bersujud sambil memohon ampunan. Setelah bersujud begitu lama, sebuah tangan menepuk pundaknya. Karena merasa terkejut, Jenderal Feng Long pingsan tak sadarkan diri. Hai, kenapa dia malah pingsan? Aku kan hanya menepuk pundaknya. Huan Ran, apa kau yakin kalau dia Jenderal Feng Long yang asli? Tanya si gendut. Aku yakin dia adalah jenderal yang asli, Mas Endut. Jawab Huan Ran lewat telepati. Kenapa kau tak bilang dari tadi? Tanya si gendut. Kan Mas Endut yang main asal hajar saja. Kenapa jadi salahku, Hufet? Sambung Huan Ran dengan kesal. Iya maaf. Jawab si gendut. Dengan bantuan Huan Ran, si gendut bisa melihat dengan jelas di dalam kegelapan gua. Hanya saja karena terlalu panik dia menghajar Jenderal Huang Cheng karena mengira dia adalah seorang iblis. Karena tak sengaja membuat Jenderal Feng Long pingsan, si gendut terpaksa menggendongnya pergi menuju ke lubang yang dia buat. Selama ini si gendut terjebak sehari semalam di dalam gua rahasia karena ditarik paksa oleh salah satu Demon Kong tipe tanah. Dia terjebak di dalam gua tersebut karena telah menghabiskan semua tenaga ki-nya untuk menghadapi para Demon Kong tipe tanah yang menyerbunya saat berada di dalam gua. Huan Ran langsung ikut masuk ke dalam tanah sejak melihat si gendut ditarik ke dalam tanah.
Meski bergerak secepat mungkin, Huanran hampir tak bisa menyelamatkan si gendut dari terkaman para Demon Kong. Sejak sampai di dalam gua, dia sudah melihat si gendut dalam keadaan pingsan tak berdaya dan hampir dimakan salah satu Demon Kong tipe tanah. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan rohnya, Huanran membasmi para Demon Kong yang mengeroyok si gendut. Akhirnya si gendut berhasil diselamatkan, meski harus menghabiskan banyak kekuatan roh. Demi mengembalikan energi rohnya, Huanran menunggu di dalam gua sambil merawat luka si gendut. Meski si gendut kembali sadar di sore hari, mereka tak bisa langsung keluar dari gua tersebut karena tak ada jalan keluar yang terlihat. Karena merasa tak ada jalan keluar, akhirnya si gendut memutuskan untuk membuat jalan keluar yang baru dengan membuat lubang di langit-langit gua. Akan tetapi karena langit-langit gua tersebut begitu tebal, si gendut terpaksa harus berkultivasi begitu lama untuk mengumpulkan banyak energi ki. Setelah berhasil keluar dari dalam gua, si gendut berjalan lurus menuju ke kediaman Jenderal Feng Long, sambil menggendong Jenderal Feng Long di pundaknya. Bersambung. Maaf kemarin gak ngejar si gendut. Malam yang gelap telah berlalu. Sinar mentari perlahan muncul menyelimuti kerajaan angin. Xiao Tian terbangun dari tidur panjangnya. Ketika membuka matanya, semua temannya menyambut dengan senyum dan tangis bahagia. Xiao Tian senang melihat senyuman di wajah para temannya. Dengan wajah yang penuh dengan air mata bahagia, Xiao Tian berkata, "Syukurlah kalian baik-baik saja, syukurlah. Jangan menangis bos, semuanya sudah baik-baik saja sekarang." Sambung si gendut. "Syukurlah kau baik-baik saja, ketua." Sambung Suyan sambil bernapas lega. "Syukurlah." Jingmi pikir ayah Xiao Tian sudah tua. Tangis Jingmi sambil mencoba menghapus air matanya. "Berhenti menangis. Kemarilah." Xiao Tian berdiri lalu memanggil Jingmi menuju ke pelukannya. Jingmi berlari memeluk Xiao Tian dan meluapkan semua rasa khawatirnya dengan pelukan yang begitu erat dan terus mengeluarkan air mata. Sambil memeluk Jingmi, Xiao Tian melirik ke kanan dan ke kiri seperti sedang mencari sesuatu. Dia sedang mencari Kaibo yang tak terlihat di sekitar teman-temannya. "Di mana Kaibo?" tanya Xiao Tian. "Kau In bagaimana ketua? Dari tadi dia kan ada di samping kananku." Di mana bocah itu?" teriak si gendut dengan panik. "Hei, kenapa kau terlihat begitu panik?" tanya Xiao Tian. "Gawat, aku harus pergi." Si gendut terlihat begitu panik. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangannya sambil memasang wajah frustasi. "Hei gendut, ada apa denganmu?" tanya Suyan. "Kenapa kau bertingkah aneh? Bukannya dari tadi Kaibo memang tak berada di dekatmu?" tanya Suyan. Pertanyaan demi pertanyaan dilemparkan Suyan kepada si gendut. Namun tak ada satupun pertanyaan yang dijawab olehnya. Tak hanya mengabaikan pertanyaan Suyan, dia juga mengabaikan pertanyaan Jingmi dan Xiao Tian. Dengan wajah panik si gendut berlari keluar ruangan sambil terus berkata, "Gawat, aku harus buru-buru." Xiao Tian yang baru saja terbangun kebingungan karena tak mengetahui apapun. Jangankan Xiao Tian, bahkan Suyan dan Jingmi sekalipun tak tahu apa alasan dibalik tingkah aneh si gendut. Karena merasa ada yang salah, semua orang berlari mengejar si gendut yang telah lari meninggalkan ruangan. Si gendut berlari menuju gerbang bagian timur lalu bertanya kepada para penjaga di sana. Setelah mendengar jawaban para penjaga, dia langsung berbalik arah dan berlari menuju ke gerbang barat. Xiao Tian, Suyan dan Jingmi berpapasan dengan si gendut yang berbalik arah. Mereka menghadang si gendut dengan mengeroyoknya. Jingmi dan Xiao Tian yang belum pulih sepenuhnya tak bisa menyentuh si gendut sama sekali.
Sedangkan Suyan yang telah pulih dengan sempurna tak bisa mengikuti gerakan si gendut karena perbedaan tingkatan yang begitu jauh. Dengan gerakan yang cepat di gendut berlari menuju ke arah barat. "Woi gendut, setidaknya jelaskan alasanmu berlari," teriak Suyan. "Sial, sejak kapan si gendut bisa sekuat dan secepat itu?" pikir Suyan. "Sepertinya kau sekarang menjadi sedikit lambat ya," ucap Sun Long lewat telepati. "Akhirnya kau bangun juga iblis kadal," sambung Xiao Tian lewat telepati. Xiao Tian memegang pundak Jingmi dan Suyan sambil tersenyum lebar. Melihat senyuman Xiao Tian, mereka pun mempertanyakan alasan senyum tersebut. Sebelum mereka sempat menanyakan alasan dari senyuman itu, Xiao Tian berkata, "Diamlah di sini, dan biarkan aku yang mengejar si gendut." Dalam sekejap mata, warna mata Xiao Tian berubah memerah. Dia meminjam kekuatan Sun Long agar bisa berlari lebih cepat. "Kau yakin tak ingin aku rasuki saja? Kecepatan tubuhmu akan bertambah banyak jika aku yang mengendalikan tubuhmu," rayu Sun Long. "Berhenti bermimpi. Tubuhku belum siap untuk dirasuki, dan kau tahu akan hal itu. Jika kau merasukiku sekarang, maka rohku akan menjadi semakin lemah dan kau akan menguasai tubuhku selamanya," jawab Xiao Tian. "Cih, apa Dewa Petir yang memberitahumu?" tanya Sun Long. "Anggap saja begitu," jawab Xiao Tian. Xiao Tian berlari begitu cepat untuk menyusul si gendut yang telah jauh meninggalkannya. Sayangnya si gendut juga menambahkan kecepatan larinya dengan meminta bantuan Huan Ran. Dengan merasuki tubuh si gendut, Huan Ran terus berlari menuju ke arah barat. Xiao Tian menjadi bingung karena tak kunjung melihat si gendut meski menggunakan kecepatan yang setara dengan Jenderal Petarung Bintang 1. "Sekeras apapun usahamu untuk mengejar si gendut, kau tak akan pernah menyamainya hanya dengan kecepatan yang sekarang. Biarkan aku merasukimu maka aku jamin kita bisa melampaui kecepatan si gendut," bujuk Sun Long. Xiao Tian tak menghiraukan ucapan Sun Long dan memilih terus berlari ke arah barat. Sun Long tak berhenti merayu Xiao Tian. Dia terus membujuknya agar rela dirasuki. Tujuan utama Sun Long tentu saja hanya satu, yaitu kebebasan. Dia ingin menguasai tubuh Xiao Tian secara penuh. Meski selama ini dia menolong Xiao Tian, dia melakukannya bukan karena rasa simpati atau menganggapnya sebagai teman. Sun Long menolong Xiao Tian karena dia telah terikat kontrak budak dan majikan. Jika Xiao Tian mati, maka dia juga akan mati. Satu-satunya jalan menuju kebebasan yaitu menguasai tubuh Xiao Tian atau meminta sang majikan, Xiao Tian, membatalkan kontrak tersebut. Efek dari teknik 1000 langkah cahaya adalah menghabiskan seluruh energi sang pengguna hingga ke titik nol. Karena efek teknik tersebut sang pengguna teknik akan tak sadarkan diri selama 24 jam penuh. Dan ketika sadar pun sang pengguna teknik tak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya seperti biasa. Setelah sadar dari pingsan selama 24 jam, kekuatan roh serta energi ki milik Xiao Tian benar-benar tak stabil. Energinya naik turun tanpa terkendali. Keadaan ini membuat rohnya begitu rapuh. Oleh karena itu jika dia dirasuki oleh Sun Long, tubuhnya akan menjadi milik Sun Long seutuhnya. Sedangkan rohnya akan bertukar posisi dengan Sun Long dan ditarik ke alam pikiran. Xiao Tian bisa memiliki kembali tubuhnya dengan syarat Sun Long harus menurunkan kekuatan rohnya lalu menarik kembali roh Xiao Tian kembali ke alam nyata. Akan tetapi dia tahu kalau Sun Long tak akan pernah melakukan itu. Sejak awal Sun Long bertapa untuk memiliki tubuh. Jika Sun Long memiliki tubuhnya secara utuh, maka dia tak akan pernah bisa mendapatkan kembali tubuhnya. Karena mengetahui niat busuk Sun Long, Xiao Tian menolak mentah-mentah tawarannya.
Dia terus berlari mengejar si gendut hanya dengan meminjam sedikit kekuatan Sun Long. Xiao Tian berlari terus menuju gerbang barat. Dia terus berlari hingga melewati wilayah istana yang telah menjadi reruntuhan. Meski tawarannya terus ditolak oleh Xiao Tian, Sun Long terus berusaha membujuk Xiao Tian. Percuma saja kau mengejarnya. Si gendut juga menggunakan kekuatan seorang roh untuk mempercepat langkahnya. Dia sedang dirasuki oleh roh wanita bernama Huan Ran sekarang ini. Dengan bantuan roh itu, aku jamin kau tak akan bisa mengejarnya. Sadar karena tak bisa mengejar si gendut, akhirnya Xiao Tian meminta bantuan Sun Long untuk merasukinya. Dia begitu khawatir karena merasa si gendut benar-benar dalam masalah besar hingga meminta bantuan Huan Ran sampai ke tahap merasuki tubuh. Setahunya si gendut tak akan menerima bantuan Huan Ran jika tak terdesak. Sun Long begitu senang dengan jawaban Xiao Tian. Sayangnya tepat sebelum dia merasuki Xiao Tian secara penuh, terdapat kekuatan besar yang mendorong roh Sun Long ke alam pikiran dengan paksa. Sialan, siapa yang berani menggangguku? Bentak Sun Long. Baru saja ku tinggal sebentar. Kau sudah berani macam-macam ya iblis kadal. Ucap Dewa Petir. Cih, dasar dewa pengganggu. Ucap Sun Long dengan kesal. Dewa Petir muncul tepat di hadapan Xiao Tian yang sedang berdiri tegak dan tak bergerak sedikit pun karena habis dirasuki Sun Long. Meski belum dirasuki secara sempurna, roh rapuh milik Xiao Tian tak sanggup menahan tekanan roh milik Sun Long. Dewa Petir memegang kepala milik Xiao Tian, lalu menarik dan memperkuat roh Xiao Tian dengan mentransfer kekuatan rohnya. Dasar bocah bodoh. Baru ditinggal sebentar saja sudah mau merelakan tubuhmu kepada seorang iblis. Gumam Dewa Petir. Kemana saja kau pergi kakek tua? Ucap Xiao Tian. Bukan urusanmu bocah tengik. Sambung Dewa Petir. Bat. Chapter 138. Mengejar si gendut bagian kedua. Xiao Tian mendapatkan kembali tubuh miliknya dengan bantuan Dewa Petir. Sedangkan Sun Long terus menggerutu karena telah kehilangan kesempatan menuju kebebasan. Sialan. Dasar dewa sialan. Padahal sedikit lagi aku bisa menguasai tubuh bocah ini. Gumam Sun Long di dalam alam pikiran. Dewa Petir menjelaskan bahwa Sun Long belum sepenuhnya menjadi teman. Dia memberi peringatan kepada Xiao Tian agar tak pernah mempercayakan tubuhnya kepada Sun Long ketika kekuatan roh miliknya sedang tidak stabil. Xiao Tian tak menerima ucapan Dewa Petir mentah-mentah. Dia menyangga ucapan Dewa Petir dengan berkata, "Bukankah kewajibanmu melindungi nyawaku hingga menjadi yang terkuat? Jika tubuhku telah dikuasai oleh Sun Long sepenuhnya, kau kan bisa membalikkan keadaan dan menolongku agar kembali memiliki kendali atas tubuhku lagi." "Itu tak sesederhana itu," jawab Dewa Petir. "Bukankah kau seorang dewa? Kenapa banyak hal yang tak bisa kau lakukan?" tanya Xiao Tian. Dewa Petir menjelaskan kepada Xiao Tian bahwa roh bela diri yang mengambil alih tubuh pemiliknya secara penuh, tak akan bisa dihabisi dengan mudah. Sekali roh bela diri menyatu secara sempurna dengan tubuh pemiliknya, roh tersebut tak akan bisa dihentikan tanpa membunuh tubuh fisik pemiliknya. Dewa Petir menjelaskan jika dia telat datang 1 detik saja, mungkin Sun Long akan menguasai tubuhnya untuk selamanya. Ketika roh bela diri telah menguasai tubuh pemiliknya, roh dari pemilik tubuh tersebut akan bertukar posisi dengan roh bela diri. Dengan kata lain, jika Sun Long berhasil menguasai tubuh Xiao Tian, maka roh Xiao Tian akan bertukar posisi dengan Sun Long. Jadi Sun Long akan menjadi pemilik tubuh, dan Xiao Tian akan menjadi roh bela diri Sun Long. Dengan bertukarnya posisi mereka, maka tak ada pilihan lain selain membiarkan Sun Long bertindak sesukanya.
Sejak awal tugas Dewa Petir adalah memastikan Xiao Tian hidup hingga menjadi yang terkuat di daratan elemen. Jika Xiao Tian menjadi seorang roh bela diri maka dia sudah dianggap mati meski belum mati. Semua itu bukanlah tanpa alasan. Alasan kenapa Xiao Tian dianggap mati yaitu karena dia terikat kontrak budak dan majikan. Jika Xiao Tian bertukar posisi dengan Sun Long maka otomatis Sun Long akan menjadi majikan Xiao Tian. Hidup dan matinya berada di tangan Sun Long dan tak bisa diganggu-gugat bahkan oleh seorang dewa sekalipun. Sekali Sun Long terluka atau bahkan tewas maka Xiao Tian akan merasakan hal yang sama. Itulah konsekuensi menjadi roh bela diri. Jika hal itu terjadi kepada Xiao Tian, maka Dewa Petir tak punya pilihan lain selain kembali ke kediaman para dewa. Sebenarnya dia bisa membantu Xiao Tian mendapatkan kembali tubuhnya jika hal buruk itu terjadi. Namun dia tak bisa berbuat sesukanya karena kekuatannya telah dibatasi oleh Kaisar Langit. Tugasnya hanya melindungi Xiao Tian. Jika sudah dianggap mati maka tugasnya selesai. Karena hal itu Dewa Petir melarang keras Xiao Tian membiarkan Sun Long merasukinya ketika kekuatan rohnya sedang kacau. Setelah mendengar penjelasan Dewa Petir, Xiao Tian menganggukkan kepala menandakan dia telah mengerti. Namun penjelasan itu tidaklah cukup baginya. Meski alasan dibalik kemarahannya terhadap Sun Long telah dimengerti, Xiao Tian belum puas dengan penjelasan Dewa Petir karena dia belum mendengar alasan kenapa dan kemana Dewa Petir menghilang sejak dia pingsan. Namun karena terburu-buru, dia tak menanyakan hal tersebut kepada Dewa Petir. Xiao Tian hanya meminta bantuan Dewa Petir agar bisa berlari mengejar si gendut. Iya, aku mengerti. Sekarang bantu aku agar bisa berlari lebih cepat. Sambung Xiao Tian sambil memotong ucapan Dewa Petir yang masih memberi penjelasan. Dasar tidak sabaran. Sambung Dewa Petir dengan kesal. Dewa Petir membagikan sedikit kekuatannya kepada Xiao Tian sebagai kompensasi karena telah meninggalkannya selama 24 jam penuh. Dengan tambahan energi Qi dari Dewa Petir, setelah menerima kekuatan tambahan dari Dewa Petir, Xiao Tian melanjutkan larinya untuk mengejar si gendut. Dia berlari menuju ke gerbang barat perbatasan wilayah barat Kerajaan Angin. Sedangkan Dewa Petir terus melayang dengan santai tepat di samping Xiao Tian yang sedang berlari dengan begitu serius. Setelah sampai di gerbang bagian barat, Xiao Tian dikejutkan dengan pemandangan di sana. Dia melihat para penjaga gerbang pingsan dan mengalami luka-luka seperti telah dipukul hingga babak belur. Apa yang dipikirkan si gendut? Kenapa dia berlari tanpa tujuan ke sana kemari sambil mencari Kaibo? Bahkan dia menghajar para penjaga tanpa ampun. Apa Kaibo berada di luar gerbang? Tapi untuk apa dia keluar? Hei Dewa Petir, apa kau tahu di mana mereka pergi? Tanya Xiao Tian. Entahlah. Aku sibuk dengan urusanku sendiri ketika aku pergi. Lagi pula aku tak punya waktu mengawasi si gendut dari alam dewa. Jawab Dewa Petir. Dewa Petir tak bisa mencari si gendut karena kekuatannya telah dibatasi oleh Kaisar Langit. Dia menjelaskan kepada Xiao Tian kalau dia bisa memiliki kekuatan dewanya jika berada di alam para dewa. Akan tetapi karena tugas mendesak dari Kaisar Langit, Dewa Petir tak bisa kembali ke alam para dewa seperti sebelumnya. Tugas mendesak macam apa yang diberikan Kaisar Langit padamu? Tanya Xiao Tian. Itu rahasia para dewa. Yang pasti sebelum tugas itu selesai maka aku tak akan bisa kembali ke alam para dewa untuk selamanya. Jelas Dewa Petir. Cih, merepotkan. Sambung Xiao Tian. Aku memang tak bisa kembali ke alam para dewa untuk mencari tahu alasan dibalik kepergian si gendut. Tapi aku bisa melacak lokasi dia sekarang dengan syarat si gendut masih berjarak 100 km dariku.
Jelas Dewa Petir. Kalau kau punya kemampuan untuk melacak seseorang, kenapa tak kau bilang dari tadi? Dan juga kenapa kau tak membantuku mencari para iblis yang bersembunyi waktu itu? Bentak Xiao Tian. Sebenarnya waktu itu aku. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian memotong pembicaraannya dengan berkata, "Sudahlah, lupakan. Nanti saja penjelasannya. Sekarang cari tahu di mana si gendut berada." "Apa itu caranya meminta bantuan dari seorang dewa?" tanya Dewa Petir. "Bisakah kau berhenti banyak bacot?" sambung Xiao Tian dengan kesal. Xiao Tian menarik kerah Dewa Petir yang melayang di sampingnya. "Sejak kapan kau bisa menyentuh rohku? Aku sekarang dalam bentuk roh loh. Aku seorang dewa dan kekuatanku jauh di atasmu. Kalau kau tak melepaskanku, aku akan..." Buk buk buk. Xiao Tian memukuli roh Dewa Petir tanpa ampun hingga membuatnya merengek kesakitan. "Aku tak tahu bagaimana caranya aku menyentuh rohmu. Tapi dengan kejadian ini aku bisa melampiaskan kekesalanku padamu," ucap Xiao Tian dengan wajah jahatnya. "Apa-apaan ini? Apa ini perbuatan Kaisar Langit? Jadi ini kejutan yang ingin dia tunjukkan padaku. Dasar Kaisar sialan," pikir Dewa Petir sambil mengepalkan kedua tangannya. Kediaman Kaisar Langit. Kaisar Langit sedang duduk di singgasananya sambil melihat ke dalam bola kristal putih yang dia genggam dengan erat. Bola tersebut berguna untuk mengawasi seluruh alam semesta. Dengan memanfaatkan bola tersebut, dia mengawasi keadaan Xiao Tian dan Dewa Petir. Melihat Dewa Petir dipukuli habis-habisan oleh Xiao Tian, Kaisar Langit tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Itu adalah balasanmu karena membuatku mengalami pertengkaran hebat dengan istriku sejak perjanjian itu dimulai. Ini baru awalnya saja. Berikutnya mungkin akan lebih menyakitkan lagi." Hehehe. Tawa Kaisar Langit. Setelah dibuat babak belur oleh Xiao Tian, Dewa Petir menyerah dan menuruti perintah Xiao Tian. "Baiklah, aku akan membantu mencari si gendut dan berhenti menggodamu. Tapi tolong jangan memukuli wajahku lagi." Dewa Petir merengek kesakitan sambil memegang wajahnya yang telah babak belur dipukuli Xiao Tian. "Jangan khawatir. Aku tak akan memukuli wajahmu lagi. Asalkan kau berhenti bercanda," ucap Xiao Tian dengan senyum jahatnya. "Kenapa aku merasa takut kepada seorang manusia ya? Sebenarnya apa yang Kaisar Langit lakukan terhadap rohku? Kenapa seorang dewa sepertiku bisa ditindas oleh seorang manusia? Pikir Dewa Petir. Melihat Dewa Petir melamun, Xiao Tian memegang pundaknya sambil berkata, "Apa sudah ketemu?" Sebentar," jawab Dewa Petir dengan wajah yang telah kembali mulus hingga tak ada luka sedikit pun di wajahnya. Dewa Petir menutup matanya sambil menempelkan telunjuk tangan kanannya tepat di dahi miliknya. Sebuah gelombang kekuatan yang begitu dahsyat keluar dari seluruh tubuh Dewa Petir dan terus menyebar hingga mencapai jarak 100 km dari tempatnya. Kekuatan yang luar biasa. Aku pikir dia kehilangan kekuatannya karena bisa kupukul dengan mudah. Apa dia menerima pukulanku karena merasa bersalah? Pikir Xiao Tian. Xiao Tian merasa kagum dengan pancaran kekuatan Qi yang dikeluarkan Dewa Petir. Kekuatan dahsyat itu sangat jauh di atas kekuatannya. Benar-benar kekuatan yang di luar nalar manusia. Karena kejadian itu, rasa hormat Xiao Tian kepada Dewa Petir sedikit bertambah. Ketemu. Si gendut masih belum jauh dari sini. Dia terus berlari ke arah barat menuju ke Kerajaan Es. Ucap Dewa Petir. Kenapa dia mendadak menuju ke Kerajaan Es? Bukankah dia tahu kalau dia merupakan buronan di kerajaan itu? Ini tak bisa dibiarkan. Aku harus menyusulnya secepat mungkin. Ucap Xiao Tian.
Xiao Tian melesat dengan begitu cepat menuju ke kerajaan es untuk mengejar si gendut. "Tunggu aku gendut," ucap Xiao Tian. Episode sebelumnya. Chapter 137. Mengejar si gendut. Episode berikutnya. Chapter 139. Mengejar si gendut bagian 3.